Pemirsa, Universitas Komputer Indonesia kembali menjadi tuan rumah acara INSITES 2024. Acara tersebut akan digelar pada hari Kamis 24 Oktober 2024. Bagaimana saja persiapan yang sudah dilakukan dalam menyambut acara tersebut? Berikut informasinya. Pemirsa, Universitas Komputer Indonesia sejak tahun 2018 telah melaksanakan secara rutin International Conference, baik dalam ruang lingkup sosial humaniora maupun dalam ruang lingkup teknik dan informatika. Dan tahun ini di 24 Oktober 2024 akan dilaksanakan INSITES. Nah, hari ini kita sudah kedatangan Ibu Dr. Poni Sukaisi selaku Conference dari INSITES dan IKOBES. Assalamualaikum Bu Poni. Waalaikumsalam Pak Andre. Sehat Pak Andre. Alhamdulillah saya sehat. Kita akan menggali dan bertanya terkait bagaimana persiapan-persiapan yang sudah dilakukan untuk INSITES 2024. Ya Bu Poni, sejak 2018 INSITES ini sudah dilaksanakan. Bagaimana perkembangan dari waktu ke waktu dan juga apa saja pencapaian-pencapaian penting yang sudah dicapai dalam konteks INSITES ini? Alhamdulillah kali ini di tahun 2024 adalah INSITES yang ke-7. Jadi sejak tahun 2018 kita melaksanakan International Conference khusus untuk bidang informatika, engineering, sains dan teknologi Pak Andre. Nah, capaian yang kita dapat dari ke-7 konferensi ini, alhamdulillah pula ini Pak Andre. Dari konferensi pertama, di situ kita mampu meningkatkan ranking reputasi publikasi ilmiah Unicom, di mana selepas INSITES yang pertama pada saat itu 7 tahun yang lalu, kita berhasil masuk di top 100 Scopus Indonesia. Itu capaian yang sangat bombastis sekali saat itu. Nah, seiring waktu perkembangannya, tentunya INSITES terus berkembang dengan menggait berbagai publisher bereputasi internasional yang patut kita pertaruhkan juga, reputasinya juga sangat bagus sekali, di mana publisher-publisher ini adalah publisher terindeks Scopus juga dengan jurnal-jurnal bereputasi internasional yang terindeks Scopus juga. Luar biasa. Alhamdulillah. Jadi luar biasa ya pencapaiannya dari tahun ke tahun dan impact-nya juga terhadap Universitas Komputer Indonesia cukup besar. Sangat besar impact-nya, di mana ranking kita selalu terus meningkat. Baik, tema tahun ini adalah Digitalization for Sustainable Futures. Betul. Apa yang melatar belakangi tema ini dipilih? Ya, kemudian kira-kira bagaimana digitalisasi ini dapat berkontribusi terhadap masa depan yang berkelanjutan, Bu Poni? Tentunya tema ini adalah tema yang sangat tren sekali ya Pak Andre ya di saat ini, di mana digitalisasi ini adalah sebuah proses yang lebih menyederhanakan. Suatu proses yang asalnya konvensional sekarang terdigitalisasi dengan menggunakan internet, komputer, dan IT lainnya. Sehingga pekerjaan yang asalnya sulit menjadi lebih mudah. Kontribusinya dalam konferensi kali ini tentunya ini sangat berkontribusi sekali, di mana tema kami pun dengan digitalisasi ini untuk masa depan berkelanjutan, ini adalah sebuah tema yang sangat menarik, yang memang menjadi tren penelitian saat ini ya Pak Andre ya, dengan adanya AI misalnya, dengan adanya smart yang lainnya, entah itu smart city, entah itu juga berkaitan dengan emisi karbon, kemudian juga berkaitan dengan yang namanya ekonomi juga, dan banyak lagi hal yang bisa kita gali dengan digitalisasi ini. Sehingga impact dari sini tentunya nanti diharapkan bahwa keberlanjutan dari yang namanya digitalisasi ini bisa kita rasakan dampaknya di tengah masyarakat gitu Pak Andre. Ya, jadi memang menjadi sangat penting ya. Betul. Digitalisasi adalah sebuah kebutuhan pada saat ini ya. Dan kita mengadaptasi itu sebagai sebuah tema besar tentunya menjadi tema yang sangat menarik untuk kita tampilkan kepada para peserta nanti. Betul Pak Andres. Baik Bu Poni, kemudian kira-kira nanti siapa saja yang akan berpartisipasi di dalam INSITES 2024 ini, dan bagaimana konferensi ini bisa mendukung kolaborasi dan antara akademisi, industri dan juga masyarakat sipil. Nanti yang akan berpartisipasi di konferensi INSITES 2024 ini sudah seperti biasanya ya, mahasiswa sudah pasti Pak Andreas, dosen sudah pasti, dari praktisi juga kadang ikut, dari pemerintah juga kadang ikut, dari industri juga kadang bergabung di sini. Dalam konteks seminar internasional INSITES ini, tentunya di sini nanti mereka akan berbagi ide, berbagi gagasan terkait dengan hasil-hasil risetnya, di mana di dalamnya tentunya ada satu kolaborasi Pak Andre yang tadi Pak Andre katakan, kolaborasi yang dilakukan misalkan antara akademisi dengan industri ataupun dengan masyarakat sipil. Kita tidak bisa melepaskan hal itu, karena kenapa? Karena akademisi di sini dia juga memiliki konsep, teori dan lain sebagainya. Sementara juga di industri dia memiliki sebuah kebutuhan, dan masyarakat sipil juga dia
ingin menyuarakan aspirasinya. Oleh karena itu, dengan konferensi ini, nanti di tanggal 24 Oktober itu tentunya kita akan menyaksikan bagaimana akademisi, praktisi, industri, bahkan pemerintah pun ikut terlibat di dalam konferensi ini. Di sesi paralel tentunya kita bisa melihatnya. Namun jangan lupa juga Pak Andres, ada hal yang menarik di sesi plenari. Di sesi plenari kita menampilkan juga berbagai para pakar penelitian, para keynote speakers dari berbagai negara, di mana mereka pun akan menyampaikan berbagai ide, gagasan, hasil-hasil risetnya untuk bertukar pikiran dengan kita juga. Ada berapa speaker nanti, Bu? Nah, nanti insya Allah ada 4 keynote speaker yang datang dari luar kepada kita di sini. Di sini ada Profesor Alub Karim dari Taylor University, kemudian juga ada Profesor Ahmad Hiasat dari Jordania, kemudian juga ada Profesor Dam dari JAIS, Japan Advanced Institute Science and Technology, dan jangan lupa nih, nggak kalah juga dari Indonesia tentunya ada dari Unicom. Ini adalah Pak Rodi Hartono nih. Itu ini juga itu ya. Betul ya. Luar biasa. Nah tadi speakernya luar biasa, kemudian eventnya juga luar biasa. Pemilihan tema digitalisasi juga menjadi sebuah tema yang sangat kita butuhkan. Betul. Nah kemudian kalau kita bicara konferensinya, bagaimana Insites ini mendukung perkembangan penelitian di bidang informatika, teknik, kemudian sains dan teknologi di Indonesia khususnya ya. Kemudian apakah ada tren penelitian terbaru yang akan diangkat dalam konferensi tahun ini? Kalau tren penelitian saat ini memang kita sudah sesuaikan ya untuk tema Incitesnya dengan tren yang terjadi, di mana saat ini digitalisasi itu menjadi satu hal yang sangat krusial seperti kita sampaikan tadi ya Pak Andreas. Oleh karena itu saat ini konferensi kita fokus di digitalisasi. Nah, terkait dengan tema-tema, itu tema besarnya, tema-tema yang katakan sub skill-nya itu banyak lagi Pak Andreas. Ada bicara soal AI, bicara soal big data, bicara soal electrical engineering dan lain sebagainya lah, banyak sekali. Yang mana nanti hasil dari riset para peserta tersebut didiskusikan, melahirkan gagasan-gagasan dan sebagainya, dan tentunya nanti dia akan membawa impact untuk diterapkan di tengah masyarakat. Karena pada dasarnya apa yang sudah kita lakukan selama 7 tahun dan itu sudah mulai terlihat bagaimana dampak yang terjadi di masyarakat berkenaan dengan riset-riset yang sudah dilakukan. Mantap itu ya, luar biasa sekali. Tadi Bu Poni juga sudah menyinggung terkait dengan peserta itu mahasiswa juga ya, bisa betul. menjadi peserta Insites ini. Betul. Jadi kalau kita melihat dari dampak Insites ini, terutama dari sisi manfaat Insites ini untuk mahasiswa maupun peneliti pemula, kira-kira apa yang bisa diberikan Insites ini untuk bagi para pemula seperti itu? Baik, peneliti pemula ya di sini atau peserta pemula dari Insites biasanya mereka beranjak dari mahasiswa S1. Mahasiswa S1 sudah mulai tertarik untuk mengikuti Insites. Mahasiswa S2 juga sama. Apa sih manfaat yang mereka dapatkan? Pertama, manfaat buat mereka nambah ilmu pengetahuan sudah pasti. Karena mereka bisa mendengarkan berbagai materi yang disampaikan oleh para keynote speaker. Yang kedua, mereka akan lebih terlatih juga menyampaikan ide gagasan dari hasil penelitiannya. Itu yang kedua. Yang ketiga apalagi? Mereka menjadi lebih percaya diri. Kenapa? Karena dari personal profile-nya, mereka bisa menyampaikan bahwa saya pernah ikutan konferensi di mana ini adalah konferensi skop internasional. Mereka bisa memiliki wawasan budaya yang lebih bagus lagi, karena bisa istilahnya berdiskusi dengan teman-teman dari luar negeri. Dan yang terakhir tentunya bagi mereka yang memang misalkan memiliki kecenderungan risetnya yang sangat bagus, itu akan menambah networking juga. Jaringan pertemanan mereka dengan teman-teman sesama konferensi akhirnya akan membuahkan hasil bahwa mereka tidak hanya melakukan riset di kancah nasional, mereka pun bisa memperluas jaringan di kancah internasional, Pak Andre. Wah, luar biasa ya. Ya, jadi karena ini sudah dari 18, tentunya sudah banyak hasil penelitian, ya, publikasi-publikasi dari konferensi ini. Betul. Kemudian apakah ada yang sudah memberikan dampak nyata terhadap masyarakat dan juga dunia industri Indonesia dari hasil Insites ini? Nah, dari hasil Insites ini pernah terjadi juga di tahun-tahun sebelumnya, ada yang melakukan riset nih. Ada yang melakukan riset terkait dengan smart agriculture, ya, jadi pertanian yang cerdas, di mana ini kebetulannya banget Pak Andre ya, kebetulan banget ada dilakukan oleh dosen Unicom nih, kebetulannya sekali ya. Bagaimana riset itu dilakukan di lahan yang sangat terbatas, di lahan beton, ya, sehingga dengan teknik digitalisasi yang begitu canggih lah seperti itu ya, dengan perangkat IoT-nya dan sebagainya,
bisa menghasilkan, bagaimana kita bisa menghasilkan hasil pertanian yang sangat produktif, tetapi dengan lahan terbatas, lahan beton. Jadi kalau kita sekarang berpikir untuk bertani atau menanam sesuatu, tidak harus berpikir di sawah atau di kebun. Ternyata lahan beton pun bisa digunakan. Dan ini ada laboratoriumnya di kita nih Pak Andre, di Unicom ya, di atas ini ya. Nah, itu ada satu hasil di mana memberikan satu dampak yang sangat besar, satu dampak yang bisa digunakan oleh masyarakat dan tentunya sangat berguna untuk kemajuan bangsa. Belum lagi dengan riset-riset lainnya, banyak sekali riset-riset yang dilakukan, yang mana salah satunya output dari konferensi ini adalah turut mempublikasikan hasil risetnya. Misalkan sistem-sistem informasi yang lainnya, sangat banyak sekali pokoknya ya. Bukan cuma masalah smart agriculture, tetapi yang lainnya juga. Karena kalau kita orang awam, kita hanya berpikir menanam seperti konvensional saja ya Pak Andre ya. Sementara kalau sudah digital begini, suhu pun bisa diatur, tanah pun bisa dilihat ya, misalkan subur atau tidaknya dan lain sebagainya. Itu hanya sedikit saja Pak Andre. Yang ini banyak lagi. Ya, itu impact-nya luar biasa. Betul. Artinya novelty dari penelitian yang dipublish di INSITES, kemudian inovasi-inovasi yang diberikan gitu. Nah, apakah nanti akan ada peluang misalnya ada sesi khusus misalnya untuk membahas topik-topik diskusi yang terkait dengan tema-tema yang relevan di dalam INSITES ini? Oh, ada. Nah, di sesi paralel itu nanti biasanya peserta itu kalau dari pagi sampai dengan jam 12-an siang ya, itu ada sesi yang namanya plenary session. Itu kita mendengarkan juga berbagai materi hasil-hasil riset dari para keynote speaker ya Pak Andre ya. Nah, selepas itu jam 1 sampai kadang jam 5, kadang jam 6 sore karena asiknya berdiskusi, itu ada sesi parallel session, di mana di situ kita akan berdiskusi sesuai dengan topiknya masing-masing. Nah, jadi kalau misalkan ada yang memang konsennya di big data, konsennya di AI dan sebagainya, mereka akan berdiskusi terkait hal itu di situ. Sehingga akan lebih menggali lebih dalam lagi berbagai hal yang berkenaan dengan topik tersebut. Outputnya juga lebih jelas, betul, kemudian lebih bermanfaat ya. Nah, ini yang menurut saya akan menjadi sebuah hal yang penting karena output dari sebuah international conference adalah bagaimana keberdayaan dalam masyarakat. Nah, kemudian ini bagaimana Unicom sebagai tuan rumah INSITES itu memastikan bahwa hasil-hasil penelitian dipresentasikan pada saat konferensi nanti dapat diimplementasikan secara nyata dan memberikan dampak positif, terutama bagi masyarakat. Dampak positif bagi masyarakat tatkala riset ini sudah dilakukan, tatkala riset ini misalkan dari sudah dilakukan lantas sudah beres lantas dipublikasikan, tentunya dampak positifnya bisa kita lihat bagaimana perkembangan masyarakat mengadaptasi terhadap teknologi tersebut. Seperti halnya misalkan tatkala kita bicara masalah pembelajaran ya, yang asalnya konvensional dan sebagainya, hasil riset terus berkembang dan kita sekarang mulai adaptasi. Itu adalah salah satu contoh juga Pak Andre, bagaimana kita mengadaptasi teknologi yang akhirnya berkembang, yang awalnya mungkin itu adalah hal yang dikatakan tidak mungkin tetapi menjadi sebuah hal yang mungkin, dan itu terjadi di kita. Berbagai hasil riset yang asalnya lahir entah itu dari kampus Unicom ataupun dari kampus-kampus lainnya, lantas diseminarkan di kami di INSITES, lantas juga mendapatkan ide dan lain sebagainya. Karena pada saat konferensi itu kan tidak hanya kita menyampaikan presentasi, tetapi ada juga masukan-masukan, gagasan-gagasan yang akan turut memperkaya terhadap riset tersebut, Pak Andre. Jadi memang upaya-upaya pembaharuan tadi ya, menciptakan teknologi baru, memang berakar dari pemikiran-pemikiran para akademisi. Ya, mudah-mudahan ini berdampak banyak kepada masyarakat kita, Bu Poni ya. Kemudian bagaimana kira-kira perkembangan teknologi yang begitu pesat, kemudian kita adaptasi melalui International Conference ini, INSITES ini, melihat tantangan dan peluang yang dihadapi Indonesia dalam transformasi digital. Nah, tantangannya memang kita melihat ya, ada tantangan, ada peluang. Peluangnya ini memang lebih besar untuk digitalisasi ini. Kenapa bisa lebih besar? Karena dengan digitalisasi ini tentunya semuanya akan lebih sederhana. Ya, dengan digitalisasi ini semua akan lebih efektif, akan lebih inovatif. Itu adalah peluang kita. Bagaimana peluang kita untuk meningkatkan itu semua? Tetapi tantangannya dari yang namanya digitalisasi ini, tentunya di sini kita akan berhadapan dengan efek-efek dari teknologi itu sendiri. Seperti apa saja misalnya? Seperti misalnya tatkala kita bicara dalam konteks radiasi misalnya seperti itu, berkenaan dengan emisi karbon ataupun berkenaan misalkan dengan masalah-masalah sosial lainnya, itu adalah dampak yang memang akan dihasilkan. Tetapi saya yakin, tatkala kita berhadapan dengan satu peluang itu kita dapatkan, tantangan ini bisa kita minimalisir, Pak Andre. Pasti semua, tidak mungkin kita ini tidak ada
tantangan yang akan dihadapi ya. Tapi kita harus bisa mendapatkan peluang itu. Sehingga tantangan walaupun ada, kita riset lagi bagaimana kita meminimalisir dari tantangan ini, Pak Andre. Ya, ini bagi kita adalah sebuah terobosan yang luar biasa karena memang sudah sangat terencana, sudah terukur INSITES ini dan impact-nya juga sudah sangat banyak bagi masyarakat dan juga dunia industri ya. Artinya dari sejak kita laksanakan pertama kali tahun 2018. Nah, mungkin ini pertanyaan terakhir Bu Poni ya. Apa harapan Bu Poni dan tentunya teman-teman dari panitia INSITES dan juga Unicom ke depan ini, bagaimana melihat peran konvensi ini dalam membentuk masa depan teknologi dan sains Indonesia? Harapan saya ke depannya INSITES ini tetap selalu ada. Pertama, tetap selalu ada karena bagaimanapun juga INSITES ini menjadi sebuah wadah di mana kita para akademisi dapat bertukar pikiran, dapat membagikan ide dan gagasan kita tentunya. Dan tentunya ini akan memperkaya bagaimana perkembangan ilmu pengetahuan juga, Pak Andre. Itu harapan saya untuk konferensi ini. Jadi tidak ada istilah berakhir gitu kan. Makanya ini juga oleh Unicom dilakukan secara rutin setiap tahunnya. Yang mana mungkin tidak dimiliki oleh kampus lain ya. Unicom rutin tiap tahun. Dan ini ada tahun kita yang ke-7. Dan di tahun ke-7 ini pun dengan berbagai terobosan-terobosan yang kita lakukan, kita mampu bertahan di tengah berbagai konvensi yang ada di Indonesia ataupun di negara yang lain. Itu adalah harapan sayanya. Dan bagaimana INSITES sendiri, apakah dia mampu menghadapi kedepannya berbagai tantangan? Saya yakin INSITES akan mampu bagaimana menghadapi tantangan-tantangan yang di depannya. Optimis, dan ya? optimis lah Pak Andre. Dan kita pasti akan terus menyesuaikan isu-isu semuanya dengan tren-tren yang ada. Sekarang trennya di sini, nanti tahun depan di mana? Ya tergantung nanti tren dari riset kita. Ya. Satu kata kunci, continuity dan sustainability. Keberlanjutan itu penting ya. Betul. Karena memang output harus terus berlanjut agar ide-ide terus bisa dikembangkan. Betul Pak Andre. Ini luar biasa. Terima kasih banyak Bu Poni ya. Sama-sama Pak Andre. Mudah-mudahan lancar tanggal 24 nanti dan Amin. sukses tentunya. Outputnya juga kita harapkan sesuai dengan ekspektasi banyak orang bahwa memberikan inovasi-inovasi baru dalam teknologi.